Metode yang baru online itu membuka peluang. Jadi kesempatan yang tadinya mengecil menjadi terbuka. Dia hanya fokus ke dalam pendidikan aja. Dia nggak fokus ke dalam hal yang lain gitu ya. Karena dia bisa melakukan itu di mana saja. Sebenarnya kalau kita bahas AI itu, ya kita ada dua pilihan aja. Kita mau tergantikan atau kita mau mengendalikan itu aja. Bukan tahu toolsnya sih, tapi tahu tools ini bisa dipakai untuk apa. Nice. Ya, Itu setuju. yang lebih penting. Ya. Itu yang akan membedakan orang yang paham hard skill sama yang paham strategi. Karena ya tadi tiap tahun tools bisa ganti. Sekarang dunia industri itu semakin maju. Oke. Bahkan dengan adanya AI, maka justru itu semakin menantang apakah manusia itu masih diperlukan. Oke, Nah, menarik. disitulah kemudian pemikiran-pemikiran itu bagaimana menghargai manusia di tengah arus perkembangan seperti itu. Paling challenging menurut saya adalah yang netral. Karena kalau netral itu kan kita nggak tahu orang suka apa enggak. Netral ini juga faktornya banyak. Bisa karena simply audiensnya nggak paham message yang disampaikan apa. Jika karena nggak paham ya mereka nggak ngasih respon. Kembali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin soal isu di negara kita yang lagi hangat, yaitu menurunnya jumlah kelas menengah menjadi kelas bawah. Dan salah satu solusinya adalah dengan kuliah online, ningkatin skill dan ningkatin income dengan harapan kelas bawah bisa naik jadi kelas menengah. Dan kita sudah bersama-sama dengan kita udah ada narasumber dosen dari BINUS Online. Welcome to Vocnomics Podcast. Dan di sini mungkin saya kenalin dulu. Di sini ada Bapak Hermawan Syamsuddin, Ya, saya. panggilannya Pak Dedi, ya, dosen dari Prodi DKV Kreatif Media. Ya. Ada Pak Nikodemus Thomas Martorejo, dosen dari Prodi Business Psychology, panggilannya Pak Niko. Dan ada Ibu Maria Anggia, dosen dari Prodi Digital Business Communication. Ya, welcome Bapak Ibu sekali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin satu isu dan aku pikir kayak orang yang tepat untuk kita ajak ngobrol adalah Bapak Ibu dosen. Ya, dan mungkin sedikit konteks ya. Jadi dari data BPS Bapak Ibu ya, ini diinfokan kalau ada 5 tahun terakhir ada penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Dihitung dari jumlah mungkin sekitar 9-10 juta orang-orang yang dari kelas menengah turun ke kelas bawah. Ya, dan ini bisa menjadi masalah besar karena kalau dibiarin terus bisa hilang kelas menengahnya, tinggal kelas bawah dan kelas atas, Pak. Gitu ya. Jadi kita berpikir salah satu solusi agar kelas menengah ini semakin meningkat juga adalah melalui ningkatin skill set yang akhirnya naikin income mereka dan akhirnya naik kelas dari kelas bawah kelas menengah jadi kelas menengah atas dan selanjutnya gitu ya. Jadi kita mau ngobrolin itu, tapi pertama-tama mungkin kita introduction dulu buat teman-teman Vocnomics di rumah ya yang nonton. Mungkin Bu Maria dulu ya. Mungkin nama mungkin sekali lagi dosen prodi apa dan udah berapa lama jadi dosen regular dan online, Bu? Ya. Oke, saya Maria Anggia, dosen di Digital Business Communication. Ya. Saya sudah jadi dosen sejak 2011 sebenarnya. Oke. Tapi untuk Digital Business Communication memang baru di 2026 ini. Oke, jurusan baru ya berarti. Jurusan baru, betul. Di online. Di online, di BINUS Online. Oke. Mungkin nextnya Pak Niko. Ya, selamat siang. Siang. Nama lengkap saya Nikodemus Thomas Martorejo, tapi cukup dipanggil dengan nama Niko. Saya itu sudah mengajar kurang lebih hampir 20 tahun di BINUS. Ya. Tapi memang untuk bidang psikologi ini baru saya geluti di tahun 2026 ini setelah selesai studi. Nah, memang perjalanan cukup panjang sampai akhirnya sekarang mengajar di online. Tapi untuk online sendiri sebenarnya sudah mengajar untuk mata kuliah yang lain. Nah, sekarang baru khusus ke bidang psikologi. Oke, dan spesifiknya business psychology ya tadi ya? Ya, bisnis psikologi. Oke, nanti kita ngobrolin lebih detail Pak ya. Terima kasih. Mungkin nextnya Pak Dedi. Halo, saya Dedi Samsudin. Hermawan Samsudin sih, dipanggil Dedi. Mungkin saya yang paling tua kali ya. Jadi saya join di BINUS 2000, tahun awal 2000 Oke. sebagai dosen ya. Terus kemudian fokus di DKV. Dan akhirnya dikasih kepercayaan sekarang untuk mengurus DKV versi online sekarang. Oke. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari saya ya, Ya. Pak Ibu adalah mungkin yang ringan-ringan dulu ya. Gimana sih pengalaman transisi dari ngajar offline ke online gitu kan? Jadi kan ngajar sekarang
di depan kamera, Ya. terus gak ketemu muridnya juga, jadi kita nggak bisa ngelihat karakter seperti apa, gestur mereka seperti apa. Boleh di-share nggak pengalaman menarik dari transisi itu? Mungkin dari Bu Marian dulu. Sebenarnya sih kalau di online, dari reguler ke online, transisinya kalau buat saya pribadi nggak terlalu yang gimana banget gitu ya. Karena memang ketika di reguler juga saya selalu bilang sama mahasiswa, saya ini bukan dosen kalau di kelas, saya fasilitator. Jadi memang kalian mesti belajar, mesti punya motivasi, inisiatif untuk baca, untuk cari tahu, sehingga di kelas tuh emang saya nggak mau terlalu banyak lecturing gitu, jadi lebih banyak diskusi gitu. Nah ketika di online itu saya terapkan, plus karakter mahasiswanya memang agak berbeda ya gitu. Kalau di reguler itu kan kebanyakan lulus SMA, fresh graduate gitu, jadi memang secara mungkin kematangan emosional juga di level yang sudah mateng banget gitu. Mereka memang masih belajar, masih cari jati diri. Kuliah juga buat cari temen gitu ya. Tapi kalau di online memang fokus mereka kan mereka nih bekerja untuk bisa kuliah gitu. Salah satunya gitu ya, mungkin sebagian besar dari mereka seperti itu. Jadi memang keseriusan mereka dalam belajar itu jauh lebih tinggi dibanding yang reguler. Buat saya itu memudahkan sebenarnya gitu, karena mereka sendiri dari dalam diri mereka udah punya motivasi untuk belajar. Jadi tugas kita justru memperkaya mereka sih gitu. Jadi tantangannya mungkin lebih ke saya mesti update sama tren, update sama apa yang terjadi di industri sekarang gitu, supaya saya bisa bawain case study yang jauh lebih real gitu. Kalau ke reguler, contoh-contoh misalnya menjelaskan teori gitu, nggak jauh-jauh dari kehidupan sosial mereka. Tapi kalau di reguler lebih ke di dunia kerja seperti apa gitu. Berarti nggak terlalu ada challenge ya mungkin ya? Iya, nggak terlalu yang jomplang banget gitu ya. Mungkin kita ke Pak Niko. Ya, baik, terima kasih. Menurut saya memang ini suatu tantangan ya, karena menghadap langsung dengan kita menghadap kamera itu atau menghadap laptop itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi salah satu tantangannya itu adalah bahwa yang kalau reguler kan kita hadapi usianya semua sama. Nah, ketika kuliah online itu ada yang baru lulus, tapi juga ada yang sangat senior. Jadi ini ada suatu keuntungan karena mungkin yang senior punya banyak pengalaman, kemudian bisa membagi. Tantangannya itu bagaimana caranya supaya, intinya sebenarnya adalah bagaimana supaya semua mahasiswa itu bisa engage dengan kita. Ya, mau tidak mau komunikasi. Jadi itu kadang-kadang juga di antara kesibukan mereka, karena mereka kan rata-rata sibuk, dan yang kita ajar itu bukan hanya usia yang variatif, tapi juga ada yang di Jakarta, ada yang mungkin di Indonesia bagian timur, tapi ada juga yang sangat jauh, ada yang sampai di luar negeri. Jadi itu adalah tantangan. Tapi saya kira di sini memang aspek komunikasi menjadi sangat penting. Ada dialog, jangan sampai satu arah, sehingga kemudian itu mempermudah untuk proses pembelajaran. Itu yang mungkin saya hadapi selama ini dalam mengajar secara online. Tantangan zona waktu sama usia. Belajar juga mengkomunikasikan dengan baik ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi tapi intinya satu, saya kira harus sabar. Karena kalau misalnya kan di reguler itu kita bisa menjangkau, bisa mungkin melihat atau tepuk tangan misalnya, tapi kalau online kan itu kita harus bagaimana caranya supaya mereka tetap juga engage. Atau bisa nunjuk ya, pas mau nanya tinggal nunjuk, mau nggak mau berdiri kan ya? Iya, betul. Kalau di online kayak bisa juga sebenarnya. Bisa juga ya. Menunjukkan kalau kita panggil. Kalau misalnya lagi kemana gitu ya, kita panggil si ini, datang atau menjawab, atau kita diskusi, itu kan lebih komunikasi. Ada teknik komunikasi baru yang harus dipelajarin ya di online ya mungkin ya. Iya, betul. Jadi saya kira pandemi itu adalah musibah, tapi juga merupakan suatu anugerah karena di situ kita belajar. Saya sendiri waktu pandemi itu adalah mahasiswa, sekaligus dosen. Mahasiswa S2, S3. Iya. Nah, maka itu juga saya kira itu adalah proses. Saya harus jadi saya mungkin
empati juga, punya empati kalau mahasiswa itu punya kesibukan atau punya apa, jadi harus juga paham seperti itu. Kalau Karena di pernah kelas jadi kan, mahasiswa juga ya ya. betul. Kalau di kelas kan, misalnya kalau reguler itu ya semuanya sama, kondisinya sama. Hanya bedanya mungkin mereka belum makan atau sudah. Tetapi kalau di reguler kan, kalau misalnya di online kan, ya banyak sekali faktor. Ya. Sehingga memang juga perlu itu menjadi, saya kira, perhatian untuk kita sebagai Oke, dosen. thank you. Pak Dedi, ini di gambaran saya ya, jurusannya Pak Dedi ini paling challenging nih, karena biasanya DKV itu harus di kelas Pak, gitu kan, Iya. ngajarnya. Dan gimana Pak pengalaman menarik transisi ngajar di jurusan DKV ini dari offline ke online Pak? Nggak mudah pastinya. Hmm. Yang membedakan tuh satu, energinya itu total sebeda deh. Oke, Ya kalau kita face to face kan enak Pak, kita bisa mengetahui emosi ya ya, satu sama lain. Kalau di online kan susah. Nah energinya total beda oke, sebenarnya. Apalagi juga DKV itu challenge banget. Yang tadi bahasnya itu gini, untuk bisa berdialog dalam sebuah karya, tatap langsung tuh lebih dapat energinya gitu ya. oke. Nah kalau online kan susah kita. Hmm. Nah itu aja sih sebenarnya. Nah ini fase transisi sebenarnya. Bagaimana DKV itu mengubah format Hmm. yang tadinya reguler dan sekarang berubah ke online tuh. Oke. Itu challenge banget itu. Oke. Nanti kita ngobrolin lebih lanjut masing-masing Siap. prodi ya. Next question dari saya ini. Mungkin saya lempar, nanti terserah Bapak Ibu yang mau jawab siapa. Mungkin apa sih pandangan Bapak Ibu mengenai data BPS yang tadi Ya. konteks kita di awal tadi ya, penurunan jumlah kelas menengah, kelas bawah yang sebanyak itu gitu, di 5 tahun terakhir. Ya. Silakan mungkin. Mungkin saya dulu pancing. Boleh. Sebenarnya kan karena menurun, Hmm. maka kesempatan itu menjadi lebih sedikit. Oke. Konteksnya sebenarnya gitu ya. Ya. Tadinya saya bisa jalan-jalan, jadi saya harus mengurangi jalan-jalan Oke. saya. Gitu. Kan menurun, berarti ada kesempatan itu menjadi sedikit. Nah, menjadi masalah adalah kalau kita menggunakan gaya meningkatkan kualifikasi kita dengan gaya cara lama gitu ya. Oke. Cara lama itu adalah, iya, saya udah turun nih, strata saya udah turun. Kalau saya menggunakan metode lama, maka effortnya lebih. Effort lebih itu adalah saya harus berada di lokasi itu. Oke. Kalau toh saya beda lokasi, maka saya harus punya effort mencari tempat supaya saya bisa survive. Oke. Dan itu kan berarti dia butuh tenaga lebih gitu untuk ke sana. Nah itu cara lama gitu. Ya masih mengandalkan bahwa ya cara ekosistem belajar tuh seperti itu. Nah metode yang baru online itu membuka peluang sebenarnya. Oke. Jadi kesempatan yang tadinya mengecil menjadi terbuka. Oke. Dia hanya fokus ke dalam pendidikan aja. Dia nggak fokus ke dalam hal yang lain gitu ya. Karena Oke. dia bisa melakukan itu di mana saja atau di tempatnya dia. Oke. Kalau saya nanya Pak Dedi, menurut Pak Dedi kenapa ini terjadi Pak? Penurunan ini Pak di negara kita. Itu makro global sebenarnya sih Pak logikanya. Tapi intinya cara pandang kita melihat sebuah kehidupan itu setiap negara beda-beda. Nah memang karakteristik Indonesia itu agak khas banget sih sebenarnya. Gitu. Nah memang tadinya kan kita memang awalnya adalah skill pekerja, gitu ya. Nah apa yang terjadi pada saat pekerja nggak kita dapat dari luar? Nah that's a problem itu ya. Oke. Nah, kita terlalu banyak mengandalkan dari pekerjaan asing karena kita emang orientasinya skill pekerja gitu ya. Oke. Kita bukan skill yang entrepreneur, menciptakan lapangan pekerjaan itu beda tuh. Ya. Nah, memang sudah terjadi tetapi belum masif. Nah, skill pekerja ini yang masih mengandalkan tadi intervensi dari luar gitu ya. Ya. Luar keluar habis. Nah, itu yang sebenarnya harus kita sikapi makanya. Oke. Makanya kita fokus di pendidikan tuh bahwa gak bisa lagi lo jadi employer gitu ya. Ada kesempatan lo jadi entrepreneurs Ya, ya. gitu ya. Membuka peluang pekerjaan baru Oke. supaya nggak tergantung bahasanya sih sebenarnya. Oke. Menarik. Oke. Dari Bapak Ibu mungkin? Kalau menurut saya sih penurunan itu juga kalau dari sisi lapangan kerja ya, simply juga karena yang kelas menengah ini kan jenis atau apa yang dilakukan ini kan lebih repetitif. Hal-hal yang basic, technical skill yang basic gitu. Yang begitu ada disrupsi teknologi, AI itu digantikan gitu. Nah, sehingga mereka jadi
mudah sekali tergerus, mudah sekali kemudian hilang kan gitu. Nah, memang kuncinya mereka mesti upgrade skill sih gitu. Karena kalau mereka nggak upgrade skill, ya mereka akan tergerus karena ada teknologi itu tadi. Dulu social media spesialis nih contohnya gitu. Mereka mesti mikir, mesti kalau mau bikin caption gitu, mereka mesti mikir gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal dimasukin ke AI, asal konteksnya pas, jadi. Terus tinggal di refine dikit, jadi gitu. Nah itu udah mudah sekali dilakukan gitu. Sehingga memang kalau sekarang supaya kelas menengah ini tetap bisa ada dan mungkin berkembang gitu ya, ya mereka mesti upgrade. Tidak lagi mengerjakan skill-skill yang basic gitu, yang kemudian itu bisa dengan mudah digantikan oleh AI gitu. Mungkin kalau next question buat Bu Maria, kenapa kuliah online bisa jadi salah satu solusi ya buat mereka? Karena mereka tetap bisa kerja dan bisa kuliah at the same time gitu. Jadi mereka nggak perlu mengorbankan hal yang penting gitu kan, tapi mereka tetap bisa upgrade, tetap bisa survive. Bahkan mungkin ya nanti kalau peluangnya ada, mereka bisa promosi, bisa ada improvement dalam karir mereka gitu. Tapi ya itu lagi-lagi kalau sekarang sih menurut saya cuman kerja keras aja nggak cukup sih gitu. Mesti punya sesuatu yang memang itu jadi value, dilihat oleh perusahaan sehingga itu buka peluang buat mereka gitu. Trennya nih kalau sekarang ya, kalau dulu kan orang sosial media itu mikirnya ya cuman gimana caranya brandnya dikenal, disukai, selesai. Sosial media bikin konten, mengkomunikasikan pesan brand, beres. Tapi kalau sekarang kan enggak, industri itu sudah menuntut gimana caranya apa yang dikampanykan oleh brand, apa yang disampaikan di sosial media itu nggak cuma dikenal, tapi ujung-ujungnya ada konversi sales. Nah, bukan insight ya, tapi perspektif itu harus dimiliki sih sama orang-orang kelas menengah, karena pekerjaan itu yang dilakukan sama kelas menengah itu tadi. Jadi memang upgrade skill ini bukan cuma upgrade skill, hard skill, tapi mengupgrade cara dia memandang sesuatu sih gitu. Jadi ketika dia harus bikin konten, gimana caranya konten ini memang pada akhirnya ujungnya ya bisa naikin revenue, bisa jagain reputasi perusahaan gitu. Yang dulu-dulu itu dikerjakan oleh yang sudah di level lebih atas gitu. Ini kita udah ngomongin soal jurusannya Ibu ya. Dan kalau boleh lanjutin dikit, Bu Maria, what do you think about personal branding? Ya kan, Ibu di jurusan branding communication, digital branding communication ya. Digital business communication. Digital business communication ya. Kan banyak ngomong soal bisa salah satu cara untuk ningkatin value kita dengan personal branding juga. What do you think? Ini mungkin cerita dulu sedikit ya sebelum masuk ke personal branding. Banyak mahasiswa yang ketika saya tanya kenapa sih pilih digital business communication, simply saya pengen jadi content creator gitu ya. Ya gitu. Dalam hati saya sih, well, content creator is not for everyone, unfortunately, menurut saya. Karena itu bukan cuma sekedar bikin konten, posting, terus bales-balesin komen, selesai. Kalau emang itu sih, berarti memang goalnya cuma mau ngumpulin like sebanyak-banyaknya, followers sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bicara di situasi yang kayak sekarang ini, content creator itu adalah orang yang harusnya bisa punya komunitas digital. Karena itu yang akan bikin mereka sustainable. Nah, untuk bisa punya komunitas digital, mereka mesti punya personal branding yang kuat. Identitas digitalnya harus kuat dulu. Mereka mesti punya niche, mesti bisa nunjukin uniqueness. Karena kalau menurut saya makin kesini di sosial media, kita nggak bisa kayak supermarket gitu. Kita mesti kayak butik gitu, ada sesuatu yang spesifik yang emang itu cuma ada di saya. Yang niche ya. Yang niche gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi itu penting. Jadi gak cuma ngumpulin likes followers, tapi mikir gimana jadiin semua followers ini menjadi sebuah bisnis ya, dalam tanda kutip ya, komunitas digital. Dan akhirnya komunitas digital ini kita bisa ya ujung-ujungnya selling sesuatu, jual sesuatu yang valuable juga gitu ya. Tadi sebelum kita podcast kita ngobrol sama Pak Deddy soal kuliah online bisa jadi salah satu solusi isu ini karena sambil kerja bisa kuliah, dan kalau yang kuliah reguler itu selesai kuliah gak ada experience kerja, gak ada pengalaman kerja. Karena sistemnya nggak membentuk mereka punya chance peluang sambil bekerja. Betul. Gitu ya. Bekerja berkarir ya Pak ya.
Nah ya karena tadi biasanya kan reguler itu memang menggunakan jam waktu siang atau even tuh malam gitu ya. Tapi tetap saja dia terjebak oleh ekosistem itu. Nah online tuh membuka chance peluang. Dan begitu, jadi tadi mungkin contoh dari Pak Deddy adalah dia udah bekerja, terus dia kuliah online, lulus kuliah 4 tahun. Dia udah punya 4 tahun pengalaman kerja, bener ya? Logikanya kalau dia mengambil opportunity itu ya. Karena memang kan kita memberikan gambaran bahwa masa Anda mencari ilmunya di online itu di malam, gitu ya. Dan anywhere, Anda bisa melakukan pekerjaan di tempat Anda di waktu 9 to 5. Nah, kalau emang ekosistem itu dibangun, itu kan samanya logikanya. Tahun pertama dia belajar, kuliah, tahun pertama juga dia sambil bekerja. Sehingga pada saat dia yang kuliah selesai 4 tahun mendapatkan ijazah S1, dan dia juga punya pengalaman 4 tahun di experience itu. Gitu. Sebagai employer ini lebih dibutuhkan juga. Jadi orang yang ada gelar, ada skill set, dan ada pengalaman kerja. Jadi akselerasi double tuh. Oke, menarik sekali. Oke, mungkin buat konteks juga kita ngundang Bapak Ibu dosen di sini, dan kenapa spesifik 3 jurusan ini, karena 3 jurusan ini menurut kita dari tim Vocnomics ini jurusan yang lagi relevan sekali di era sekarang ya. Ada mungkin dari Bu Maria Digital Business Communication, terus Business Psychology ya. Nanti pengen ngobrol juga apa bedanya psikologi dan business psychology, dan ada DKV dan kreatif media. Ya, mungkin ke Pak Niko. Business psychology tadi jurusannya mungkin di bisnis online baru 2026 juga ya. Iya, betul. Ya. Apa bedanya psikologi dan apa ini bisnis psikologi, Pak? Oke. Baik. Psikologi itu memang kalau di reguler ya itu kan umum ya. Jadi memang di online juga kita memberikan materi-materi yang sifatnya umum. Tetapi kemudian kita lebih khususkan ini terkait dengan bisnis. Jadi bisnis itu sebenarnya di psikologi itu ada macam-macam, ada pendidikan, ada klinis. Salah satunya juga adalah industri dan organisasi. Nah, karena terlalu luas, lalu kami persempit menjadi bisnis. Nah, itu yang kemudian menjadi psikologi bisnis. Nah, ini juga mengarahkan sebenarnya lebih konkret lagi, psikologi itu karena bagaimanapun juga ya sekarang dunia industri itu semakin maju. Bahkan dengan adanya AI, maka justru itu semakin menantang. Apakah manusia itu masih diperlukan? Nah, disitulah kemudian pemikiran-pemikiran itu setidaknya bisa menjadi panduan untuk kemudian bagaimana tetap menghargai manusia di tengah arus perkembangan seperti itu. Menurut Pak Niko sendiri, apakah nanti ke depannya manusia masih diperlukan, Pak? Di bagian mana? Menurut saya sejauh dia itu industri, sejauh itu dia bisnis, itu pasti memerlukan manusia. Karena tidak mungkin robot saling transaksi. Pasti ada manusia yang bekerja, manusia yang melayani, dan ada juga yang dilayani. Nah, tentu ini perlu ada pendekatan-pendekatan tertentu yang bisa memberikan suatu masukan sehingga kemudian bisa lebih produktif lagi, lebih baik lagi. Dan kemudian yang paling penting adalah tidak menimbulkan sesuatu yang justru kontraproduktif. Justru mereka lebih produktif dengan sesuatu yang baik ini. Tapi setuju nggak Pak, bakal ada pekerjaan yang hilang dengan perkembangan AI, bahkan nanti jadinya AGI, Pak? Iya, tentu saja sudah mulai kelihatan sekarang. Pasti ada yang hilang, tetapi tidak semuanya hilang. Sejauh ada manusia, ya pasti manusia tetap diperlukan. Ada pekerjaan-pekerjaan juga yang tidak bisa digantikan oleh robot atau AI itu. Manusia memerlukan manusia. Tinggal bagaimana kreativitas kita sebagai manusia menciptakan sesuatu yang mungkin yang dulu tidak dipikirkan. Dengan AI justru kita dibantu untuk memikirkan tentang sesuatu yang baru itu. Mungkin Pak gini, apa inti yang diajarkan di prodi bisnis psikologi ini yang nantinya setelah lulus mereka bisa jadi relevan di dunia kerja gitu ya, yang gak tergantikan, Pak? Iya, jadi misalnya memang kalau peraturan kita di Indonesia itu memang tetap harus memberikan dasar-dasar psikologi. Tetapi fokusnya ini terutama untuk bidang bisnis psikologi. Dia untuk terutama mengembangkan industri
Nah, salah satu yang mungkin bisa dicontohkan ya, misalnya tentang manajemen talenta. Nah, itu kan penting juga untuk melihat bahwa perlu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Karena sudah ada AI, jangan sampai salah sasaran. Nah, itu mungkin sangat penting juga diperhatikan. Apalagi saya kira ya, mohon maaf, ini juga pemerintah juga harusnya punya hal seperti itu. Jadi punya orang yang punya kemampuan yang bisa menganalisis, mendialognya, kemudian bisa memberikan solusi bagaimana menempatkan seseorang pada tempat yang benar sehingga tidak kacau ya, seperti itu. Oke. Mungkin next question adalah profesi apa Pak yang mungkin relevan dengan prodi ini Pak? Oke. Bisa secara mandiri atau juga bisa employee ya. Jadi misalnya bekerja suatu perusahaan, dia menangani masalah HR setidaknya itu. Atau setidaknya kalau dia misalnya mau independen, maka dia bisa menjadi konsultan untuk bagaimana memanage atau mengatur sesuatu people management penempatan ya, betul, people management di suatu industri. Seperti itu. Jadi basically business psychology ini ilmu tentang people ya Pak ya? Ya betul, pasti people. Khususnya di bidang industri. Khususnya di bidang industri. Betul. Gitu. Karena kan ada juga di pendidikan, ada di kesehatan, ada juga mungkin di kriminal seperti itu. Tetapi kita fokusnya ke bisnis. Oke. Jadi menurut Pak Niko, business psychology bakal ngajarin tentang manusia, psikologi manusia, dan itu tidak akan tergantikan oleh AI. Secara saya juga tidak mengatakan bahwa tidak tergantikan ya. Ada misalnya sekarang itu ada tes yang sudah memakai AI misalnya. Jadi itu juga sangat membantu tentunya. Tetapi setidaknya psikotes contohnya. Iya betul. Itu sekarang misalnya dengan psikotes itu bisa menggunakan AI lalu kemudian bisa lebih cepat prosesnya. Kalau kita sekarang kan misalnya mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu perlu waktu 3 hari. Ini 1 jam sudah bisa dicapai hasilnya. Itu sangat bagus karena bisa membuat kita mengambil keputusan dengan cepat, dengan baik. Siap. Mungkin aku ke Pak Dedi deh. Yes. Dari jurusan DKV dan Kreatif Media. Mungkin pertanyaannya sama Pak, apa yang specifically diajarin di kuliah online ini, di prodi ini yang relevan dengan zaman sekarang Pak? Jadi bahasanya tuh gini, DKV itu kan dulu tuh sebenarnya kita tuh terlahir dengan brand namanya graphic design atau desain grafis, gitu ya. Itu tahun era 90-an gitu ya. Nah, terus kemudian mereka bilang terlalu kecil dong skupnya. Berarti hanya ngomongin printing grafis ya. Harus diperlebar lagi. Sehingga akhirnya keluar namanya DKV. Sehingga akhirnya cakupannya bukan cuma grafis, tapi videografi, fotografi, gitu ya, motion graphy, semua intinya udah masuk ke sana. Intinya bahasanya makanya sebuah medium yang mampu berkomunikasi dengan prinsip desain, bahasanya gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kalau itu dilakukan secara reguler kan bisa semuanya dong, betul? Ya dong, bisa semuanya. Nah, sekarang kita ganti format nih ke online. Berarti kan lu mesti putar otak kita nih, gimana? Apakah medium yang sebelumnya itu masih relevan? Nah itu tuh bahasanya. Untuk diajarkan dulu ya, bukan dipakai dulu. Bukan dipakai, untuk diajarkan. Sehingga kita harus menyaring bahasanya. Ini sebenarnya udah bisa digantikan. Nah itu dia. Itu ada cara kita memutuskan. Ini tuh sudah bisa digantikan, sehingga tidak perlu lagi menggunakan cara lama. Gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita bahasa tadi ya bahasa AI itu, ya kita ada 2 pilihan aja. Kita mau tergantikan atau kita mau mengendalikan itu aja. Kita mau yang mana? Gitu ya. Silakan, itu kan setiap orang berhak milih ya. Saya mau pakai AI, ya silakan gitu ya. Tapi hati-hati ya, Anda tergantikan, simpel gitu ya. Atau kita menjadi mengendalikan. Nah, sehingga masuk relevan tadi bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu kan baru bisa dirasakan mereka 4 tahun lagi. Karena mereka lulus 4 tahun berikutnya kan. Itu udah berubah lagi tuh. Gitu ya. Nah, tapi makanya BINUS tuh memang lebih coba untuk beyond bahasanya. Walaupun sekarang mungkin belum relevan kuat, masih mengikat terhadap cara lama gitu ya. Tapi kita lupa bahwa ini anak 4 tahun lagi bersaing di industri. Dan cara berperangnya mereka di industri udah beda gitu. Nah, begitu cara kita melihat DKV-nya. Sehingga yang tadi yang
DKV dengan banyak medium tadi gitu ya. Enggak, kita nggak ngomongin medium nih sebenarnya. Oke. Kita fight dengan kreativitas. Kita fight di situ. Jadi itu dulu yang diagungkan gitu. Oke. Kalau untuk orang-orang yang mungkin mau masuk prodi ini ya, Ya. boleh nggak kasih gambaran Pak, apa yang bakal mereka, bagaimana sistem belajar mereka nantinya? Oke. Ya. Tadi balik lagi ya. Jadi sebenarnya yang kita coba kedepankan creativity. Oke. Gitu ya. Loh kenapa Pak? Kan dulu juga ada creativity. Enggak, dulu itu kreatif ada, tapi Anda harus bisa menerjemahkan kreatif itu ke dalam sebuah medium. Oke. Gitu ya. Sehingga pada saat masuk ke medium itu butuh psikomotorik. Latihan A, latihan B gitu ya. Medium era lama kan masih medium. Ya kalau poster ya udah cetak ya beginilah gitu Oke. caranya. Kalau bikin video begini gitu. Nah, itu berarti mediumnya. Sehingga karena mempelajari medium dengan banyak kan berarti harus kebagi effort. Oke. Belajar psikomotorik itu butuh waktu. Makanya kelas lab itu jam SKS lebih panjang dibandingkan kelas teori. Oke. Bener ya? Kreativitas itu kan sebenarnya kelas teori, lo berdialog gitu ya. Iya. Nah, kelas praktikum itu kan lebih besar. Itu kalau secara porsinya tuh Ya. udah nggak balance. Loh kenapa harus besar? Karena mengoperasionalkan ini butuh jam terbang, butuh Ya. waktu gitu ya Ya. pengoperasiannya. Nah, sisi kreativitasnya terasa tapi nggak menjadi tuan rumah. Oke. Jujurly sebenarnya. Oke. Gitu ya. Ya. Nah, sehingga akhirnya iya ya kenapa ya? Ya karena tadi kita udah terjebak oleh prosedural, technical. Ya, ya. Semua kita terjebak technical. Dan itu dilululantakan seketika. Benar kan? Technical dilululantakan, makanya orang tergantikan. Iya, areal itu yang tergantikan. Oke. Dilululantakan gitu. Oke. Yang tadinya butuh proses seminggu dipercepat gitu. Yang tadi Pak Niko bilang butuh proses dipercepat. Jadi sebenarnya teknologi ini mempercepat proses. Oke. Culture shock sebenarnya kan. Iya kan? Ya. Terjadi di kita kan? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi 4 tahun lagi? Nah, yang culture shock itu yang masih shock-shockan itu ya. Udah kita cemplungin mau tidak mau, kita harus berani menyikapi. Oke. Menyikapi gitu. Nah, di situ akhirnya kita mulai berpikir bahwa enggak, ini mesti berbeda cara mainnya nih. Oke. Bukan berbicara online, enggak online Ya. gitu ya. Enggak. Ya. Ini cara mainnya, resepnya totalitas beda. Oke. Boleh share contohnya nggak Pak? Nah, Mungkin contoh berikut contoh dari gini. saya nangkep gini Pak, esensinya adalah yang tidak tergantikan ini creative thinkingnya. Yes. Ya benar ya. Ya. Nah, contoh konkretnya apa Pak? Oke. Untuk masuk DKV, kita asumsi reguler ya. Oke. Anda pasti tes gambar. Oh, oke. Privilege kan? Pasti. Ya. Kalau saya nggak bisa gambar, susah. Oke. Selain tes buta warna ya. Kalau buat buta warna tuh udah fix deh. Kalau nggak berantem sama klien nanti. Ya kan? Klien bilang warna hijau nih, gue biru. Itu tapi gambar itu adalah salah satu portal masuk. Hampir Oke. seluruh kuliah DKV begitu. Dulu ya, berarti sampai sekarang. Sekarang juga Oke, sama, oke. gitu ya. Harus tes gambar. Kenapa? Karena cara kita bisa menilai anak ini bisa gambar, maka anak ini bisa berkomunikasi secara visual. Oke. Itu cara lama. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau anak nggak bisa gambar gimana? Ya. Tapi dia kreatif. Pintu ini kita buka, gitu ya. Loh, kalau saya nggak bisa gambar, bagaimana saya bisa visual? Kan udah beda cara mainnya. Nah, itu maksudnya. Dulu iya, Anda bisa bervisual, mau tidak mau Anda harus bisa menggunakan tangan Anda untuk melakukan itu kan. Oke. Ya itu cara, makanya dibilang ada cara lama, ada cara baru. Oke. Kalau kita bilang ada red ocean, ada blue ocean. Nah, Ya. itu kita berperang di situ sekarang nih. Jadi gimana Pak tadi yang misalnya dia mau masuk di kafe terus dia nggak bisa gambar? Ya. Kalau di prodi Bapak Kalau di reguler, berarti dia harus tes Dia harus tes gambar. Kalau di kita enggak. apa? Enggak, kita enggak ada tes gambar. Oh, jadi Jadi memang benar tes psikologis kreatif aja sebenarnya sih Pak. Untuk melacak anak ini paham estetika Caranya? apa enggak. Itu kan kita berbicara estetika. Maksudnya ada tes yang dimana dikasih gambar A, gambar B. Menurut Anda gambar bagus yang mana? Oh, oke. Oke. Jadi kalau kita namakan psikologi estetika, bahasa saya tuh begitu. Oh, oke. Gitu. Oke, mungkin di DKV saya satu pertanyaan lagi. Ya. Mungkin di beberapa tempat ini saya nggak tahu, ini saya dapat informasi aja sih. Ya. Di beberapa tempat di jurusan DKV Ya. malah dilarang menggunakan AI. Oke. Karena kayak itu mendistorsi Siap. semua prosesnya. Kita jadi Ya. nge-skip. Menurut Pak Didi gimana? Berarti tadi Anda udah melakukan statement mendistruksi proses ya. Ya. Karena yang prosesnya udah beda. Oke. Serius, Pak. Jadi workflow-nya sekarang tuh udah berbeda. Oke. Tapi cara kita berkomunikasinya sama. Oke. Workflow-nya berbeda.
Dan kita harus menentukan sikap berarti ya. Enggak nih, kita harus berani nih gitu. Udah beda lagi caranya. Salah satunya adalah pasti semua anak DKV mengatakan kalau Anda punya uang lebih gitu ya, Anda mau beli alat, pasti dia udah kepikiran beli laptopnya kayak apa. Kalau nggak Mac, kalau nggak ya ROG, ya, yang high performance sebenarnya. Kan berarti ada batasan tadi berbicara apa peringkat turun kan? Berarti saya nggak bisa, kalau saya lulus, tapi saya nggak bisa mengeksplor karena saya dituntut, gitu ya Pak ya. Tapi kan memang cara lama begitu, karena untuk bisa mengoperasikan perangkat-perangkat grafis harus terinstall. Pada saat terinstall, maka harus terrekomendasi speknya yang ideal, benar ya? Nah, cara baru kan ada main cloud sekarang. Udah berbeda lagi. Pak, berarti saya bisa dong bermain grafis dengan perangkat mobile saya yang paling cuma berapa RAM-nya? Bisa, karena powernya di sana bukan di sini. Itu udah variabel-variabel baru kan, yang tadi nggak bisa gambar. Kedua, saya nggak perlu harus perangkat digital. Pak Deddy, kalau saya langsung tembak nih, mahasiswa Bapak ngerjain tugas pakai Canva dan Cloud, boleh nggak Pak? Sebenarnya gini Pak, itu juga waktu kemarin dijadiin bahasan mengenai Undang-Undang 28 tahun 2014. Ada undang-undang. Ada Undang-Undang HKI. Undang-Undang 28 tahun 2014. Dari tahunnya dijelas bahwa sebuah karya yang full intervensi manusia lah yang bisa di HKI-kan. Bener ya? Nah, sekarang ya udah memang begitu kan. 2014 Pak, belum ada teknologi. Nah, sekarang pemerintah udah mulai tuh, saya waktu itu banyak diundang gitu ya. Ini gimana nih Pak? Karena ada AI udah masuk. Dan kita harus siap secara hukum legalitas. Sehingga akhirnya dikasih kita udah nggak bisa lagi melihat hasil. Kita harus ngeliat proses. Nah, proses itu yang dulu belum dijadikan sebagai evidence untuk pengakuan. Nah, pada saat proses itu masih dalam kajian berapa persentase manusia, intervensi manusia dalam sebuah karya itu. Even mau musik lah. Saya mau menghakikan ini musik karya saya. Nggak bisa sembarangan pada saat masuk ke legalitas gitu ya. Nah, kita lagi menyusun bagaimana bentuk evidence-nya. Proses itu yang terjadi di mahasiswa. Mahasiswa pakai silakan. Tapi balik lagi prosesnya dikumpulkan. Proof of process ya? Iya, by Evidence process. of process. Karena kita udah nggak bisa lagi menilai hasil Pak. Hasilnya bagus-bagus semua kok. Dan kita bilang nih dibuatin orang, dibuatin teknologi apa gimana? Prosesnya. Jadi kita balik. Kalau dulu kan proses diasumsikan sebagai bentuk asistensi gitu, bener ya? Ya karena reguler wajar dong seperti itu, dong. Setiap hari ketemu udah sampai mana gitu ya. Dan kita juga terjadi. Tapi kan pembuktian terakhir kan legalitas terakhir kan, bahwa ya sebuah karya desain ini karya saya, tolong legalitas prosesnya diperlihatkan. Maka kita contoh legalitas proses yang diperlihatkan Pak. Balik Pak dari ideation. Misalnya dari ideation. Kalau kita biasa mulai dari ideation. Bagaimana mengolah ideationnya itu? Seberapa Anda mengarranger menjadi arranger di dalam itu? Contohnya gitu. Contohnya apa Pak? Negara udah mulai concern terhadap kekayaan intelektual. Ya, tapi nggak bisa menggunakan perundang-undangan yang lama. Nggak bisa menggunakan sistem yang lama. Jadi benar-benar kita di fase di mana kita harus merubah sistem sebenarnya. Begitu juga di Beyond gitu ya, merubah sistem. Nah, sehingga akhirnya pada saat mengklaim kekayaan intelektualnya seseorang, itu nggak bisa lagi store karya. Udah nggak bisa lagi Pak sekarang. Karena balik lagi kita begitu cepatnya tadi AI mengenerate itu. Sehingga harusnya kita harus bisa mereview, menilai gitu ya. Prosesnya ini persentase intervensi manusia seberapa banyak. Nah, variabel itu banyak tuh variabelnya. Salah satu variabelnya adalah akan dilihat tuh historical prompt-nya. Gitu dia. Negara juga udah ngarah ke sana ya Pak? Sudah Pak. Tapi undang-undang dalam wacana. Ini masih dalam wacana Pak ya. Karena kan undang-undang 2014. Kita masih undang-undang lama ya berarti. Undang lama 2014. Gitu. Mungkin saya balik lagi berarti cara ngajarnya Pak Deddy sudah mengarah ke apa ya tadi cara yang baru. Cara yang baru ya. Cara yang baru. Semua cara yang baru. Proses tadi ya. Negara juga mulai menggunakan cara baru. Institusi pendidikan menggunakan cara baru. Ini kesempatan banget sebenarnya. Tapi dari kelasnya Pak Deddy sendiri ngajarin nggak cara memakai AI itu? Akan, memang iya. Jadi akan masuk ke sana pasti. Persentasenya kalau di kurikulum kita hampir 70%, Mbak. Wow. Serius. Tetapi kita harus memperkuat bahwa
ada satu itu kelas teori namanya critical, critical etik. Ya, Nah ya, itu ya. harus kuat tuh di awal. Oke. Kok tanpa itu habis tuh Pak, mereka nggak ada etika. Oke. Kita harus ajarkan etikanya. Ini begini, jadi dari awal tuh udah ditentukan someday somehow mereka kan pakai ini. Oke. Tapi tolong etikanya itu diperkuat dulu. Mana yang boleh, mana yang enggak, gitu dia. Dan berarti menurut saya ini yang membedakan prodi Pak Dedi nanti bakal relevan untuk Karena ngelihat itu. karena ngeliat tuh ya Iya. untuk kita nggak ngomongin sekarang tapi nanti juga beberapa tahun ke depan. Karena orang udah ngomongin curi karya lah, gampang banget lah Ya. gitu ya. Udah. Dan kita udah ngeliat itu potensi masalah berarti ya. Ya. Dan ini harus dibenerin. Oke. Jangan sampai nanti kita menggunakan cara lama untuk menghasilkan SDM yang menggunakan cara baru ke depan. Habis mereka kasihan. Iya. Oke. Siap. Oke. Mungkin aku ke jurusan Bu Maria. Digital Business Communication. Ini mungkin boleh sedikit apa sih yang diajarin di prodi ini? Oke, sebenarnya sederhananya di Digital Business Communication itu mahasiswa akan belajar tentang psikologi konsumen. Oke. Tapi psikologi konsumen di sini konteksnya lebih ke memahami sebenarnya audiens itu butuhnya apa, Oke. wants and needs and wants-nya. Kemudian ketika mereka melihat konten seperti apa sih yang mereka suka, kenapa mereka suka konten itu, gitu kan? Jadi memahami itu, termasuk juga memahami karakteristik dan sebagainya. Nah, setelah memahami itu dituangkan dalam storytelling. Tapi ketika membuat storytelling itu harus melihat data juga. Oke. Jadi bukan cuman sekedar mengikuti tren, tapi data dari psikologi konsumen tadi itu yang akan digunakan untuk membangun storytelling tadi gitu. Nah, itu sebenarnya sederhananya itu sih yang dipelajari di Digital Business Communication. Plus ya memang sama kayak tadi di tempat Pak Niko, Pak Dedi, ada mata kuliah wajib ya yang berkaitan sama komunikasi kan, karena kan lulusnya jadi sarjana ilmu komunikasi. Nah, implementasinya gimana ya, mereka akan belajar teori. Itu mungkin buat sebagian orang aduh belajar teori ya gitu itu gitu kan ya. Tapi ya itu penting, itu yang membedakan mereka sarjana dan bukan sarjana gitu kan. Jadi mereka mesti paham teorinya. Nah, dari teori itu mereka belajar tools juga. Karena kan digital business communication kan. Tools ini ya tools macam-macam, tools untuk melihat social media analytics, melihat sentimen audience gitu. Kan sederhananya mau bikin campaign nih sebuah brand gitu. Dia kan paling gampang melihat campaign yang sebelumnya kan gitu. Udah kita kalau banyak yang suka ya kita lakukan aja terus gitu, sehingga mereka jadi nggak tahu nih sebenarnya harusnya ada room for improvement loh gitu. Nah, dengan mereka melihat sentimen itu, mereka kan jadi lebih kaya datanya gitu. Mereka bisa lihat sebenarnya campaign yang sebelumnya itu orang tuh lebih positif, negatif atau netral sih tone-nya gitu kan. Kalau positif ya berarti oke. Campaign dengan konsep yang sama atau tema yang menyerupai bisa dilakukan lagi. Kalau negatif ya udah jelas itu gitu. Begitu negatif ya berarti nggak suka kan audiensnya, kita ganti gitu kan. Yang paling challenging menurut saya adalah yang netral, karena kalau netral itu kan kita nggak tahu orang suka apa enggak gitu. Nah, netral ini juga faktornya banyak. Bisa karena simply audiensnya nggak paham message yang disampaikan apa, sehingga karena nggak paham ya mereka nggak ngasih respon, either suka atau enggak. Atau ya memang mereka nggak butuh, karena nggak relate sama mereka. Nah, itu menurut saya yang perlu dipahami sama profesional di bidang komunikasi untuk tahu sebenarnya apa sih yang tidak hanya apa yang disukai, tapi juga apa yang dibutuhkan. Karena relevansi itu penting gitu. Nah, dari teori, tools, kemudian ada project. Jadi mereka akan belajar mengerjakan project-project yang memang kita akan banyak kolaborasi sama industri, supaya mereka juga punya gambaran di dunia yang real itu kayak apa sih gitu. Karena ini kan kita bicara sama orang-orang yang juga sudah kerja, gitu kan. Jadi tadi serunya sebenarnya di kelas online adalah karena mereka udah bekerja, case-case yang mereka angkat ya real gitu. Jadi bisa saling memperkaya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya secara umum yang dipelajari di Digital Business Communication. Jadi psikologi konsumen, storytelling dan data. Lewat teori, tools dan project. Belajar mengkomunikasikan bisnisnya atau brandnya ya, tanda kutip ya. Di dunia digital. Betul. Tadi ada yang menarik sih, kayak menarik banget belajar campaign analytics. Belajar campaign ini
menganalisa campaign ini berhasil atau enggak dan seterusnya. Itu kan berarti harus Bu Maria sendiri harus keep up terus sama dunia digital ya. Iya. How do you keep up with this digital world gitu? Sama industri sih, kita mesti deket sama industri. Oh, karena seperti? kan toolsnya ganti terus ya, Ya. gitu. Jadi kita memang mesti banyak ngobrol sama industri untuk tahu lagi pakai tools apa sekarang. Termasuk apa sih yang sekarang lagi jadi fokusnya industri. Termasuk ya itu, saya juga baru gara-gara ngobrol sama teman-teman di industri, mereka cerita bahwa kita sekarang udah nggak lihat lagi brand produk kita tuh disukai apa enggak. Yang penting tuh konversinya ada nggak, gitu. Ya. Nah, buat orang brand, buat orang marketing gitu ya, yang biasanya cuma mikirin ada message, dibikin kontennya, disampaikan, selesai. Ini kan enggak, ada message, ada target yang mesti dicapai. Nah, gimana caranya nih? Key visualnya, kata-katanya, atau kalau misalnya mereka punya budget buat bikin event ini kemudian nggak cuma orang datang tahu pulang, tapi datang tahu lihat beli. Oke. Nah, perspektif itu yang akan diubah lewat digital business communication itu tadi. Oke. Kalau boleh share dikit, tools apa yang lagi dipakai di industri? Kalau sekarang sih yang banyak dan memang masih kita ajarkan, salah satunya Brand 24, Hootsuite, yang kayak gitu-gitu. Apa itu? SEMrush gitu. Kalau Brand 24 itu lebih buat ngelihat sentimen publik. Jadi kita bisa lihat tuh dari campaign ini lewat kata kuncinya gitu ya, mana yang apa namanya komennya atau responnya negatif, positif. Nah, dari situ bisa kita tarik tuh datanya. Jadi itu yang nanti akan menjadi bahan atau dasar untuk bikin strategic decision making. Ini orang-orang markom pasti tahu tools ini ya. Harusnya sih tahu ya gitu, SEMrush gitu. Nah, itu tools-tools yang sekarang memang lagi banyak dipakai. Tapi saya yakin sih itu tiap tahun akan berubah terus sih. Karena kan industrinya melihat ada peluang ya bikin lagi gitu. Nah, itu yang tapi yang paling penting sebenarnya gini. Bukan tahu toolsnya sih, tapi tahu tools ini bisa dipakai untuk apa. Oh, nice. Ya, itu setuju. yang lebih penting. Ya. Itu yang akan membedakan orang yang paham hard skill sama yang paham strategi. Gitu. Jadi karena ya tadi tiap tahun tools bisa ganti. Tapi mereka tahu toolsnya buat apa dan bisa mereka maximize buat atau dioptimalkan buat apa. Nah, itu yang paling penting sih. Oke. Oh, oke. Tapi itu menarik juga sih, Ya. Pak. Jadi kita tuh nggak ngajarin mereka untuk hafal tools, tapi logika. Right. Oke. Logika itu kebetulan kalau di tools ini pakainya namanya gitu ya. Ya. Tapi pada saat di sini logikanya sama, cuman dia pakai ini. Oke. Nah, logika itu sebenarnya yang kita ajarin. Oke, mungkin ini yang menarik dari Beyond ya, Binus Online, kayak even the dosen sendiri tetap keep up with the perkembangan terus ya. Ya. Ya, itu yang menurut aku ini mungkin boleh jadi kekuatannya ya. Atau dari Bu Maria ada apalagi sih kekuatan lain dari Beyond atau Binus Online ini? Kekuatannya salah satunya adalah cara belajarnya gitu ya. Memang kan fleksibel, online dan fleksibel. Yang mana sering disalahartikan menurut saya online gitu kan, nggak perlu ketemu tatap muka. Fleksibel, bisa belajar kapan aja, gimana caranya. Tapi di Beyond dijagain learning outcomes-nya. Karena kan kita punya kita sebutnya student outcomes atau capaian pembelajaran yang di ujung. Gitu ya. Tapi di setiap mata kuliah punya learning outcomes, punya tujuan pembelajaran. Nah, kita nggak cuma sekedar ngasih gelar, gitu. Karena kalau cuma ngasih gelar ya udah ada materi belajar sendiri, nanti ujian selesai. Tapi justru kekuatannya Beyond adalah ada materi belajar, ketemu dosen, ada feedback. Nah, itu penting tuh. Ketemunya online berarti ya? Ketemunya online, betul. Ada feedback. Menurut saya itu sih yang mahal. Feedback itu tadi sih yang mahal. Kalau bikin materi semua bisa bikin. Cari, nanya AI juga dapat. Tapi feedback itu susah. Itu yang mahal. Itu yang sebenarnya dibayar oleh mahasiswa kuliah di Beyond. Dapat feedback itu. Gitu. Jadi feedback dosen itu yang kemudian akan jadi tolak ukur buat mereka apakah saya sudah paham atau belum nih materi ini. Sehingga kalau saya belum paham saya mesti ngapain dan seterusnya. Karena kan
belajar sendiri mungkin bisa, baca sendiri bisa gitu ya. Tapi ketika menjawab ujian belum tentu nilainya atau hasilnya sesuai sama yang mereka ini kan gitu. Nah, karena mungkin cara mereka kemudian mensintesis teorinya, konsepnya itu nggak pas gitu. Ya karena nggak ada yang ngasih feedback ke dalam proses pembelajaran itu. Mungkin aku pengen lempar pertanyaan ini sih, kayak misal contohnya dia udah karyawan kerja sebagai markom, gimana cara kita, mungkin aku lempar juga ke bapak ibu yang lain, kayak gimana cara kita make sure, memastikan dia naik level ya di real kerjaan dia gitu, lewat dia udah kuliah di Beyond, gimana cara kita pastiin dia bisa upgrade di real worknya dia. Saya membayangkan kalau di dunia kerja seorang karyawan yang baik gitu ya, dia tekun, dia menjalankan semua tugas-tugas yang diberikan. Tapi realitanya sekarang itu nggak cukup, gitu kan. Mereka harus punya kemampuan juga untuk bisa presenting ideas-nya, menunjukkan bahwa mereka bisa berpikir di level atasnya. Nah, itu tuh kuncinya sih gitu. Jadi kalau sekarang masih staff ya think like a manager, itu yang akan membuat dia dilihat oleh manajemen. Jangan ya as a staff think like a staff gitu. Itu yang makanya kerja terus nggak naik-naik gitu kan, capek gitu. Itu juga diajarin ya, strategic thinkingnya. Ya. Jadi mereka akan diperlihatkan bahwa dalam sebuah bisnis, ya namanya bisnis ya, pasti kan ujung-ujungnya revenue, profit, reputasi mesti dijagain. Nah, itu yang kita akan ajarin. Termasuk kalau di digital business communication, nggak cuman buat materinya gitu, maksudnya materi campaign-nya gitu, tapi kemudian evaluasi. Nah, lewat evaluasi itu mereka bisa mitigasi resiko. Jadi mereka juga belajar tentang crisis, how to handle krisis, karena sekarang apalagi di dunia digital, krisis bisa terjadi anytime. Kalau mereka nggak tahu gimana mengatasi krisis itu problem. Tapi kan yang paling penting bukan nunggu krisisnya terjadi kan. Yang pintar adalah dia tahu gimana prevent the crisis, sehingga semua resiko itu bisa dia mitigasi. Nah, contoh krisis? Ya krisis misalnya ada hoax, ngomongin brand, ada apalagi sekarang ya, customer nggak suka nunggu di CS kelamaan aja naik ke sosial media, lalu ditimpal-timpalin, nah itu udah jadi gunung snowball kan gitu. Crisis handling juga ya? Iya. Nah kalau itu didiemin, lama-lama kan akan kemana-mana, dan itu akan mempengaruhi brandnya, bisnis prosesnya, ujung-ujungnya reputasi. Karena kan sekarang semuanya ya, bukan sekarang sih, dari dulu ya, yang namanya bisnis yang mesti bangun trust kan. Nah, trust itu yang sulit, bentuknya gampang, ngejagainnya susah gitu. Bu, saya ada pertanyaan iseng dikit ya. Ada nggak sih mahasiswa yang Bu, besok saya mau presentasi nih ke bos gitu, tolong dong dicek ini presentasi gitu misalnya. Ada nggak sih? Kalau kan sekarang lagi kerja nih, the real job ya gitu. Kalau sekarang belum, karena memang kita baru mulai kan ya gitu. Expect-nya ada ya bakal. Tapi harapannya sih gitu sih gitu. Oh gitu ya? Malah justru kayak kasih feedback. Betul, dan teman-teman yang lain juga bisa belajar ya, bisa lihat gitu. Salah satu yang menarik juga kalau di digital business communication, kita ada mata kuliah namanya persuasive communication and negotiation. Tadinya saya juga maju mundur tuh mau masukin mata kuliah itu, karena itu menurut saya soft skill banget. Tapi pada akhirnya ya punya kemampuan bisa komunikasi persuasi, bisa negosiasi, itu value gitu. Karena itu akan dibutuhkan dalam posisi apapun, industri apapun. Lagi-lagi dengan mereka belajar secara spesifik itu, mereka bisa jual diri ke manajemen. Mereka bisa memperlihatkan nih loh ide saya. Karena punya ide nggak bisa disampaikan, nggak ada yang lihat. Cuman pinter ngomong, nggak ada isinya gitu. Nah itu, tapi perlu tadi skill komunikasi persuasif yang pas, bisa negosiasi juga gitu. Karena itu yang akan bikin orang siap. Kalau di Pak Dedi udah ada Pak yang kayak yang lagi kerja gitu ya. Saya mau presentasi desain saya nih ke bos gitu. Belum. Karena kita kan baru di fundamental di awal ya. Tapi menyikapi tadi Bu Aryang gitu ya, bahwa salah satu parameter kesuksesannya itu saya juga belajar di S3 kok. Lu nulis bos, gitu loh. Bukan cuma omdo. Pada saat kita nulis kita ngerti struktur namanya. Gitu ya. Nah,
kebiasaan budaya kita di forum membuat mereka menuliskan. Kalau kadang-kadang di forum biasa kita, oke Pak, saya setuju. Nggak hanya itu gitu loh. Anda tuh nggak bisa nggak berbicara kamu suka, saya suka. Saya tahu kenapa saya suka. Oke. Itu beda ya. Ya. Kalau saya suka, ya udah saya suka. Kenapa? Nggak apa-apa, gue suka aja sih. Tapi kalau saya tahu saya suka, dia bisa ngedeskripsikan. Oke. Nah itu cara kita menilai bahwa orang ini tuh berkembang sebenarnya. Intelektual ya. Oke. Gitu. Salah satu measurementnya ya. Measurement ya, itu paling gampang. Dan itu budaya itu terbangun di forum, Pak. Forum tuh nggak boleh cuman satu kalimat gitu. Oke. Nggak boleh. Dianggap nggak absen dari mereka. Oke. Jadi mereka harus bikin paragraf gitu. Setuju. Jadi menurut saya bla 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 gitu. Oke, setuju. Gitu dia. Oke, nice. Oh, Pak Maniko, Iya. quick Tadi question- saya quick baca question. dulu, Oh, oke, boleh, Pak. menyinggung pertanyaan tadi Ya. ya. Apakah langsung bisa diukur perkembangannya atau tidak? Learning outcome-nya tadi ya. Iya, tentu pada kenyataannya ya, mungkin juga dulu saya kuliah kan tidak langsung impact-nya itu apa, tidak. Oke. Tapi misalnya yang saya lihat ya, ada bahwa mereka itu mungkin suatu waktu mereka bisa konsultasi terhadap proyek-proyek mereka. Tapi yang paling penting adalah, saya kira satu paling penting adalah attitude. Jadi mereka itu sudah, misalnya banyak juga yang sudah bekerja sibuk ya, tapi masih mau belajar, itu kan sangat baik. Oke. Itu saya sudah improve menurut saya. Ya. Apalagi kalau mereka sudah berhasil memanage waktunya. Untuk informasi itu kami di Beyond itu memakai sistem periode. Oke. Jadi ada satu semester 2 periode. Tiap tiga bulan itu ada ujian. Jadi dengan demikian mereka juga dituntut untuk disiplin. Bukan main-main, bukan hanya kelihatannya online gampang ya, cuma scroll tidak, itu ada juga bimbingannya. Ya. Tadi seperti katakan Ibu Maria, itu ada feedback, ada dari mahasiswa membuat tugas, kemudian macam-macam tugas, ada individu, ada kelompok, itu diberi feedback. Oke. Mungkin juga kalau nanti Pak Dedi ada terkait gambar, itu ada feedback, itu sangat luar biasa. Jadi saya kira di situ attitude bahwa mereka di tengah kesibukannya masih mau belajar, itu adalah sesuatu yang saya kira sangat baik. Oke. Mungkin ilmu mungkin secara kognitif tidak ya kita tahu ya, mungkin ya biasa-biasa saja, tapi saya kira dari situ bahwa mereka masih mau belajar, itu adalah sesuatu yang sangat positif. Ya. Itu variabel bagus tuh Pak. Iya, iya. Orang udah kerja, masih mau sekolah. Betul. Itu tuh satu poin bahwa dia mau maju. Gitu ya. Nah poin berikutnya tadi, kalau misalkan di saya, kamu harus bisa mendeskripsikan apa yang kamu pikirin. Oke. Tulis. Karena kalau di kelas kan kita pakai oral kan, ngomong gitu ya. Itu agak beda. Ditulis sama di ini. Karena sistem menuntut mereka begitu. Oke. Itu sudah melit dia menjadi leader. Yes. Ya. Aku setuju sih dengan tadi attitude ya tadi, karena aku sebagai entrepreneur, aku pas mau hire orang juga salah satunya attitude. Diajarin juga nggak sih di prodi-prodi Bapak Ibu attitude ya? Ada nggak sih? Sebenarnya dipecut by system Pak. Iya, sistem, betul. Ya, Sistem. itu dipecut mereka. Ya dalam keseluruhan proses belajar sih sebenarnya Sekaligus mengajarkan betul, ya. mereka bisa menyampaikan ide, Ya. bisa berkolaborasi dalam tim itu Tim, penting, bisa menyelesaikan masalah itu memang mau nggak mau embedded pasti dalam Oke. proses belajar. Oke, mungkin secara singkat boleh nggak di-share gimana cara orang yang teman-teman ini yang udah akhirnya mutusin buat kuliah online di Beyond misalnya, bisa kita gimana caranya Bapak Ibu dosen bisa make sure dia bakal unggul nantinya setelah lulus, misalnya contohnya. Kalau saya dulu ya, kalau menurut saya sih itu tadi ya, di BINUS itu punya sistem, ada LMS, kemudian di situ sudah disiapkan sebenarnya sarana untuk belajar, sudah ada juga tugas-tugas dikerjakan, kemudian diberi feedback. Jadi saya kira itu penting untuk bahwa itu mungkin bisa menjadi suatu jalan untuk kemudian meyakinkan bahwa itu adalah suatu progres yang baik. Oke. Melalui seperti itu. Oke. LMS tadi Learning Management System. Iya betul. Oke. Yang bisa mereka akses kapan saja, di mana saja, dan sejauh ada internet itu gratis. Oke. Mau menambahkan Boleh. sih memastikan mereka unggul dan tadi ya Di marketplace ya, bisa Iya. improve karirnya in Ya. terms of karir. Di Beyond sendiri tuh ada memang
perjalanan akademik mahasiswa itu dijagain banget, Pak, Oke. gitu. Jadi mereka nggak yang terus daftar kuliah selesai dilepas gitu, Lepas. nggak. Kita punya unit-unit yang memang akan bantu ngejagain, memberikan fasilitas. Fasilitas ini dalam arti bukain akses. Mungkin yang udah kuliah tapi belum kerja, itu mereka bisa apply gitu kan. Ada kunjungan industri, ada semacam kayak job expo gitu. Itu dilakukan. Jadi kita memang menjaga itu gitu. Plus syarat lulus itu bukan cuman mata kuliah, IPK, skripsi gitu, enggak, tapi ada yang namanya kita GDP, Iya. Graduate Development Program. Point, Oke. program ya. Ya. Itu ada poin minimum yang harus mereka kumpulkan. Nah, lewat GDP itu kegiatannya bisa ikut harus sih, bukan bisa, tapi wajib ikut international seminar. At least lewat international seminar harapannya ya mereka dibuka wawasannya. Right. Kalau mereka bisa hadir secara onsite ya itu sebenarnya jadi peluang yang bisa mereka manfaatkan untuk bernetwork. Ada national seminar, yang mana national seminar nggak cuma dalam skop akademik tapi juga sama industri. Kemudian mereka juga bisa milih mau ikut sertifikasi profesi atau sertifikasi non degree. Kemudian mereka bisa milih ikut kayak semacam community development gitu, research gitu. Nah, itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan supaya value-nya naik gitu. Yang penting adalah bukan ngumpulin poinnya sih, tapi berproses melakukan hal-hal itu gitu. Oke. Karena kalau prosesnya dijalani dengan baik, banyak sebenarnya manfaatnya. Mereka bisa networking, wawasannya nambah, terbuka ngeliat dunia yang nggak cuman di seputar mereka aja gitu. Oke. Tadi ada ngomongin soal job expo ya. Iya. Itu di organized by Binus. ya. Iya. Oh, oke. Binus sendiri punya banyak relasi, jadi itu bisa menjadi apa ya, semacam networking yang sangat dibutuhkan juga untuk mahasiswa. Ya, oke. Mungkin aku pengen bring up this topic. Mungkin ini udah deket di akhir-akhir podcast ya. Dengan pesatnya tadi ya kita ngomongin perkembangan AI dan dunia digital, mungkin kita ngomongin nanti ini gen alpha yang akan kuliah ya, atau mungkin teman-teman yang udah di dunia kerja pengen kuliah online, tapi tapi mereka mikir gitu ya, kayak buat apa sih gitu ya, gue sekarang udah bisa make money lewat online, banyak many ways untuk make money di online ya, digital world sekarang saat ini, bahkan bisa belajar di e-course udah banyak nyediain. Terus dulu itu mungkin kalau boleh share dikit, pas zaman saya kuliah, I wish ada podcast kayak gini yang bisa habis kuliah bisa nonton, founder business owner ngomongnya seperti ini in real world gitu, jadi relevan sama yang dipelajarin. Dan dulu belum ada nih kayak gini ya podcast, dan mereka berpikir nggak usah lah, udah banyak banget sources online gitu ya. Mungkin ada nggak sih message ya buat mereka dari Bapak Ibu, mungkin dari Pak Deddy dulu deh. Oke. Kalau saya tuh gini, ngapain Pak? Saya kuliah Pak, saya di YouTube juga bisa pinter. Oke, go ahead gitu. Simple tuh. Pertanyaannya adalah, lo bisa achieve nggak? Itu bisa berhasil Pak. 1 banding 1 juta ya berhasil. Tapi untuk common people gitu ya, dia butuh sistem Pak. Gak bisa Pak, kecuali nyak lo di belakang lo pecutin. Lo udah ngerti apa? Outcomes-nya dari kita udah selesai Pak nonton YouTube dari detik pertama sampai detik terakhir apa? Dia bisa jabarin nggak? Bisa Pak, lakuin. Ngapain ntar aja deh. Jadi karena nggak ada sistem yang membuat dia harus melakukan itu, makanya kita konsep itu dipaksa. Sistem itu memaksa, jadi terpaksa. Nah, anak yang sudah melakukan itu dia nggak perlu harus dipaksa Pak, itu udah. Nah, anak itu yang di ruang publik. Tapi apakah bisa diterapin? Susah. Itu buat talented people aja seperti itu. Jadi sekolah itu kita ngejual sistem, membuat Anda ngikut, dipaksa untuk ngikut, untuk naik grade gitu. Nah itu sih sebenarnya. Oke, right. Dan Bapak Ibu? Ya, sedikit tambahan ya. Ini sebenarnya dari sisi mungkin saya, tapi hampir sama, yaitu bahwa saya kira tadi justru karena banyaknya, jadi bingung. Ini mau milih yang mana?
Akhirnya distraksi dan tidak fokus. Oke. Nah, Ya. tadi makanya dibuat sistem supaya membantu fokus. Karena kita kan kalau tidak ada fokus itu kita nggak bisa naik. Kalau nggak ada satu anak tangga satu, nggak bisa naik ke anak tangga dua. Oke. Nah, dengan cara seperti ini mungkin kita bisa merasakan bahwa ada efeknya. Tadi misalnya bagaimana problem solving, bagaimana kemudian ada hal lain, collaboration dan seterusnya. Jadi dengan adanya sistem itu dia lebih terbantu untuk fokus. Karena kita sekarang kan tadi justru karena saking banyaknya pilihan kita nggak bisa milih. Memang banyak source. Kalau dulu kan misalnya kalau kita kuliah itu source-nya cuman perpustakaan. Oke. Ya kita harus ke sana. Tapi sekarang dengan banyak source itu bingung ini mau kemana ya. Akhirnya karena bingung nggak kemana-mana. Oke. Nah karena itu dibuatlah ada semacam sistem seperti ini untuk Right. membantu. Setuju. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya kenapa banyak yang nggak tertarik kuliah gitu ya, karena mau mengejar passion kan gitu. Oke. Gitu kan selalu jadi senjata utamanya mereka gitu. Saya punya passion. Passion is one thing, but goal is another thing. Oke. Kalau cuma ngejar passion ya tadi nggak terstruktur, semuanya dipelajari, ujungnya bingung nih. Jadi saya jadi punya value apa sih gitu. Saya nih jadinya expertise di bidang apa gitu kan. Ya. Tapi ketika passion kemudian di-combine sama goal yang jelas, nah itu yang akan membuat orang itu berhasil. Ya. Sekolah atau studi itu yang akan membantu mengarahkan passion tadi menjadi sebuah goal yang lebih real. Oke. Gitu. Itu satu. Kedua, sustainability. Oke. Belajar sendiri bukan berarti jelek sih gitu, tapi memulai sesuatu sama mempertahankan itu dua hal yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi kalau belajar sendiri mungkin bisa membantu kita memulai sesuatu, tapi mempertahankan itu butuh degree. Mau nggak mau ya, Ya. gitu. Degree ini dalam konteks bukan cuma sekedar gelar, tapi dia paham teori, dia paham mitigate semua problem yang mungkin muncul, gitu. Nah itu nggak akan didapat kalau tidak ikut dalam struktur Ya. pendidikan. Oke. Betul. Oke. Mungkin ini untuk penutup aja. Pertanyaan penutup kayak apa planning dari prodi masing-masing. Karena aku juga ada baca satu data ya. Even di negara-negara di Asia aja kita termasuk salah satu yang paling sedikit kontribusi di pekerja profesional untuk bekerja di luar negeri gitu. Ya. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia gitu. Apa mungkin planning prodi masing-masing untuk bisa menciptakan gitu ya banyak skill worker yang bisa diminati oleh employer luar gitu ya, menjadi expat lah di luar gitu ya. Yep. Mungkin dari baliklah Bu Maria dulu deh. Planning saya sih lebih ke saya pengen mahasiswa saya ketika lulus dia sudah punya tadi I'm an expert in Oke. what Ya. gitu. Karena itu yang kemudian akan jadi pembuka akses sih untuk masuk ke dunia global. Right. Karena kalau sekarang cuman bisa bahasa Inggris aja kan Ya. udah nggak menjual ya gitu. Tapi saya kemudian punya value dalam konteks skill, expertise yang ini nih yang saya punya. Apalagi pasar Indonesia kan selalu dilihat seksi ya gitu. Jadi ketika dia menguasai karakteristik konsumen yang ada di Indonesia, tapi dia juga punya expertise di bidang itu gitu. Nah, itu yang bisa kemudian buka peluang. Nah, itu yang akan saya encourage ke mahasiswa untuk jangan cuma sekedar lulus jadi sarjana ilmu komunikasi, tapi sarjana ilmu komunikasi yang punya expertise di satu aja, nggak perlu semuanya kok. Cukup punya satu. Nah, itu yang akan jadi value mereka. Oke, jadi orang luar yang mau masuk ke pasar Indonesia dia bisa jadi apa ya, expertnya ya, atau orang tengah yang punya skill khususnya di situ ya. Betul, dan jangan lupa dipromot sih gitu. Oke. Indian ya kalau punya expertise nggak diceritakan ya orang nggak tahu kan gitu. Manfaatkan media sosial yang ada. Bangun tadi komunitas, kemudian gunakan channel yang tepat untuk showcasing skill yang dia punya. Ya, harus kasih tahu juga bahkan dosen-dosennya udah muncul di podcast juga. Betul. Nih ya. Iya, saya kira itu memang sekira semua program studi menghendaki bahwa punya kompetisi, ya punya semangat kompetisi seperti itu. Jadi memang sangat baik, dan saya kira saat ini mahasiswa dari Beyond sendiri itu bukan hanya dari lokal ya, mereka sebenarnya sudah ada di mana-mana. Nah itu tinggal bagaimana meningkatkan skill, bagaimana mereka juga berkontribusi di dalam misalnya pembelajaran, kemudian tadi bukan hanya yang
kurikulum tapi juga yang ekstrakurikuler gitu ya, mereka siap kompetisi sehingga kemudian itu bisa memberikan mereka kesempatan untuk memamerkan ya keahlian mereka. Saya kira itu yang saya kira penting untuk bisa mengangkat mereka bisa go internasional. Ya, I think showcasing penting ya. Betul. Showcase dan udah banyak platform ya untuk showcase. Oke, Pak Dedi. Mungkin nggak kita buka dapur sedikit ya, Oke. gitu ya. Jadi kalau sempat di scroll gitu ya di BINUS itu sendiri, pasti ketemu jurusan aneh. Oh, seperti Pak. Pasti coba lihat cek, kok ada jurusan ini ya, ada jurusan ini ya. Itu tuh historicalnya sebenarnya. Kita ngebaca trend forecast ke depan. Oh, oke. Jadi jurusan itu kita ngebaca trend forecast ke depan. Dan itu logikanya kita udah baca 2 tahun yang lalu. Kalau misalnya kita mulai sekarang, kita 2 tahun yang lalu kita studi. Makanya di BINUS itu pada saat kita bikin kurikulum tuh, layernya banyak tuh Pak. Ini kenapa? Bener nggak prosesnya tuh gitu ya, untuk bisa mengukur di sana. Nah, balik lagi tadi kita mencetak mereka 4 tahun ke depan. Wow, oke. Maka bisa jadi 4 tahun lagi itu udah beda lagi kurikulumnya. Wow. Karena trend forecastnya udah beda gitu. Ya. Nah, sehingga akhirnya yang terjadi adalah apapun yang dibuka sama BINUS pasti dijadikan bahan omongan. Kok ada ini ya? Ngapain sih lo bikin gini gitu? Contohnya Pak satu. Apa, jurusan Pak? aneh. Iya. Apa contoh satu, Pak? Misalkan ya kalau bukan berdasarkan nama, DKV itu udah aneh Pak, di onlinein. Oh. DKV di online itu udah aneh banget. Oke, Pak oke, gimana Pak, berani banget sih gitu ya. Enggak, forecastnya tuh mengatakan gitu dia. Itu satu. Terus kemudian fokusnya kemana? Kita memang harus ke depan tuh fokus Pak, nggak bisa lagi palu gada gitu. Gitu ya. Nah Indonesia tuh palu gada dari dulu konsepnya. Ya karena tadi diasumsikan mereka pada saat lulus mereka bisa A, B, C, D, tapi akhirnya jadi bias gitu ya, kemampuannya. Kompetitifnya tuh kurang gitu ya. Nah pertanyaan adalah yang benar-benar dipakai itu gimana? Nah tadi tuh Pak, kekuatan forecast itu serius deh di BINUS. Siapapun yang mungkin bisa masuk ke sistem BINUS, dia akan drift ke sana ntar. Wow, oke. Karena sistem ya tadi saya bilang. Makanya misalnya orang yang idealis mestinya, saya mau begini, pas teracin, ya kok ternyata yang tadi sangat idealnya menjadi realistis ya gitu, by system. Oke. Gitu. Nah itu enak tuh by system BINUS ya. Oke. Nah sehingga ada kesempatan bikin DKV online, ada kesempatan bisnis psikologi, ada kesempatan bikin komunikasi sama. Oke. Jadi kekuatannya tadi di trending forecast ya. Itu Pak, itu harus kita lalui dulu sebelum kita menjustifikasi dan marketing jualan. Itu kekuatannya ya. Itu rahasia dapur sih Pak. Rahasia dapur ya. Ya, jadi apa kita kan orang-orang kan kompetitor atau publik kan yang lihat kurikulumnya kayak apa benar ya. Ya. Jika tahu sih rumusnya itu prosesnya panjang itu sampai ini bisa bertahan nggak untuk anak saya setelah lulus dia bisa menggunakan skill itu. Ya. Wow. Dulu dari sistem tadi ya, yang bla 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 itu dia. Oke, thank you. Thank you. Pak Dedi, Pak Niko, Bu Maria udah sharing di Fognomics, dan kita mungkin harapan besarnya adalah lewat kuliah atau lewat pendidikan kita ujung-ujungnya nanti goalnya kita bisa lihat, soalnya 5 tahun terakhir ini memang penurunan kelas menengah cukup drastis ya. Jadi kita bisa melihat mungkin 5 tahun ke depan malah ada peningkatan di jumlah kelas menengah dan bahkan mungkin menengah ke atas sampai ke atas sih. Ya itu harapan kita sih ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah diundang. Thank you Bapak Ibu dosen BINUS Online. Thank you. Fognomics. Thank you. Terima kasih.